Shalom Bapak Ibu Saudara, kita memasuki persekutuan doa hari Pentakosta pada hari yang ke-7. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Saat teduh cukup, kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Selanjutnya kita akan berdoa, Bapa di dalam Kristus, kami datang kepada Tuhan.
Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Allah yang boleh kami terima, kami rasakan pada hari ini. Kami bersyukur pula selama 7 hari ini kami bisa terus melakukan persekutuan doa dalam rangka Pentakosta. Kami meminta kepada Tuhan supaya Allah hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, memberkati kami, membawa kami kepada perenungan tentang firman Tuhan, di mana Tuhan berkehendak, di mana Tuhan hadir dan menyatakan kehendaknya kepada kami. Mampukan kami menangkap apa menjadi pemikiran Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memujikan pujian Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Yohanes 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia
telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kita pernah ditinggal seseorang yang dikasihi, entah itu saudara, entah itu anak, entah itu suami, yang mungkin akan pergi jauh begitu, mesti kita merasa hati kita sedih begitu. Kalau bahasa Jawanya semedot. Ya karena kita akan ditinggal dan tidak melihat orang itu begitu. Sekalipun nanti juga akan balik lagi, kita tahu bahwa mungkin perginya karena urusan pekerjaan atau urusan apa begitu, sehingga menginap, atau itu mau jangka waktu yang agak lama, mereka akan kembali dan kita akan bertemu lagi. Tetapi tetap bahwa hati kita itu merasa kehilangan, merasa terpisah, atau tadi dalam bahasa Jawanya semedot. Sebenarnya itu yang dirasakan mestinya oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu begitu. Tuhan Yesus menyatakan seakan-akan ini adalah pamit begitu. Sebentar, sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi. Tetapi sesaat pula kamu akan melihat aku lagi. Mungkin waktu itu muridnya tidak mudeng karena memang perkataan itu perkataan yang sulit untuk dipahami, dimengerti pada saat itu. Tapi kalau kita melihat kisahnya, ini adalah istilahnya pamitannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tidak dilihat lagi oleh murid-muridnya. Pamit apa yang dinyatakan itu, tinggal sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. Tetapi tinggal sesaat lagi pula kamu akan melihat aku. Kalau saya melihat bagian ini, ada dua hal yang mau digambarkan atau yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan pamitannya ini. Yang pertama adalah kematian Kristus. Tuhan Yesus akan mengalami kesengsaraan di kayu salib, mati, sehingga murid-muridnya tidak akan melihat dia lagi. Tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan kebangkitannya. Sehingga pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan murid-muridnya akan melihat dia lagi. Itu gambaran pertama yang mau disampaikan. Bahwa Tuhan Yesus akan mati, tetapi Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Ketika Tuhan Yesus mati, tentunya murid-muridnya tidak akan melihat dia lagi. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, mestinya murid-muridnya akan melihat dia lagi. Itu bagian pertama yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagian yang kedua adalah ini, sebentar lagi atau sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Itu berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya tidak akan melihat dia lagi, begitu. Tetapi sesaat kemudian dia akan melihat lagi ketika Roh Kudus itu turun, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu turun kepada murid-muridnya. Ada dua bagian ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika sebelum ini perikopnya berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang mau disampaikan. Yang pertama tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Dari pemikiran dua hal ini kita sebenarnya bisa belajar apa yang dipikirkan Tuhan. Yaitu bahwa sebenarnya
Tuhan tidak ingin kita sendiri. Tuhan tidak ingin meninggalkan kita. Tuhan tidak ingin atau tidak rela, tidak tego kalau kita itu sendirian. Karena dia menyadari bahwa kita itu adalah orang yang manusia yang ringkih, butuh pertolongan, butuh teman, butuh penyertaan, butuh kekuatan dari Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan menyatakan kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Hanya sesaat murid-muridnya tidak melihat, dan sesaat kemudian akan melihat. Dia tidak akan meninggalkan kita. Pada pekan atau 10 hari doa Pentakosta ini, mari kita melihat apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan tego kalau kita itu sendirian. Sehingga pada malam hari Tuhan menyatakan, seperti apa yang dinyatakan ketika Tuhan Yesus lahir, yang dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, itu menjadi genap ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke bumi untuk menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara merasa sendiri, ditinggal orang yang dikasihi, dan merasa sendiri, hari ini Tuhan berkata kepada kita, Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku siap bersama-sama denganmu. Aku berdiri di sampingmu menolong, menyertai dan menopang. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kalau ada banyak permasalahan yang membuat kita takut, membuat kita resah, Tuhan berkata, Aku tidak meninggalkanmu sendiri. Aku bersamamu. Mungkin Anda akan saat ini ditinggalkan orang yang dikasihi. Mungkin selama ini sudah menjalin hubungan, pacaran, tetapi kemudian putus. Dan Anda merasa ditinggalkan, merasa Anda tidak berdaya, tidak berguna, merasa sendiri. Malam hari ini juga Tuhan menyatakan kepada saudara, Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berada di sisimu. Aku akan menemanimu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita saat ini merasa begitu sulitnya karena permasalahan ekonomi, ketika tragedi corona, pandemi corona menyerang negara kita, menyerang dunia, sehingga kehidupan ekonomi memburuk dan juga itu berpengaruh kepada kehidupan saudara. Tuhan juga berkata saat ini, Aku peduli kepadamu, aku tidak meninggalkanmu, aku selalu berada di sisimu dan bersamamu. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, syukur kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Di bagian akhir ayat yang kita baca, ayat 23 dan 24, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berjanji tidak akan meninggalkan itu, sebenarnya adalah Allah sedang membangun relasi dengan kita. Allah menginginkan relasi dengan kita, supaya kita bercakap-cakap dengannya, supaya kita meminta sesuatu di dalam nama Yesus, supaya kita menerimanya. Allah menginginkan relasi itu. Jadi silahkan, mari kita nyatakan kepada Tuhan keinginan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhan siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerah.
kitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Allah, untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami sendirian, sehingga Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur pula ketika Tuhan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirimkan penolong itu kepada kami. Sehingga kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa khawatir. Kami bisa berhubungan dengan Tuhan, kami bisa membangun relasi dengan Allah di dalam doa kami. Dan Engkau berjanji, apa yang kami doakan, Engkau akan menjawabnya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa, kami mengingat negara kami yang masih terjangkit virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya Allah berbelas kasihan kepada kami. Sudah 45.000 lebih orang yang meninggal Tuhan. Kami berseru kepada Engkau, kasihanilah kami, kasihani bangsa kami Tuhan. Hentikanlah pandemi ini. Kami bersyukur pula kalau saat ini ada vaksinasi vaksin yang sudah bisa dipakai untuk menangani virus ini Tuhan. Kami bersyukur proses vaksinasi itu sudah berjalan. Pada malam hari ini kami minta kepada Tuhan supaya Allah memberikan vaksin yang cukup bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk ketersediaan vaksin ini Tuhan, supaya Allah memberkati pabrik atau produsen vaksin ini supaya bisa bekerja dengan teliti, cermat dan cepat, supaya ketersediaan vaksin bagi dunia, juga khususnya bagi Indonesia ini tersedia. Kami berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan memberkati, sehingga setiap kebijakannya bisa dipakai untuk menangani penyebaran virus ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya masyarakat Indonesia ini tunduk kepada aturan atau anjuran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kami berdoa supaya penyebaran virus ini bisa dihentikan. Kami berdoa supaya masyarakat mengikuti anjuran untuk membatasi pergerakan masyarakat. Kami berdoa supaya melalui gerakan pembatasan kegiatan masyarakat ini, virus ini bisa dihentikan. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus bekerja memulihkan perekonomian bangsa ini, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GKJ Immanuel ini Tuhan terus memberkati gereja kami. Tuhan memberkati Tuhan jemaat ini supaya menjadi jemaat yang suka untuk membaca firman Tuhan, suka untuk melakukan firman Tuhan, juga suka untuk menceritakan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami supaya Allah terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus Tetap Teguh.
Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.